lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena aku akan nge-review produk makeup baru lagi. Tapi ini bukan lip product, sekarang adalah complexion terbaru nih dari makeover yang namanya Power Stay Sink Matte Cushion 24 Hour Strong Wear. Wow, ini kayak bener-bener ditekankan di sini strong wear, berarti bisa dipakai tuh dalam jangka waktu lama. Aku penasaran banget sih. Dan kalau aku lihat dari desainnya juga kayak wow gitu ya. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Kemarin sih ada dari kalian yang udah request, dan waktu aku cek emang ada mereka produk baru dan masih pre-order waktu itu ya. Akhirnya aku udah beli, dan pastinya kali ini bakal aku kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa dipakai di wajah aku, dan pastinya sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang aku akan ngebahas dari packaging boxnya ya. Yang tadi aku bilang wow, karena ini desainnya sih menurut aku walaupun hitam kayak gini, tapi kayak ada lingkaran di sini yang kesannya tuh ada variasinya gitu. Berbeda dari versi biasa karena ini kayak semacam agak glaze gitu ya kalau dilihat dari penampakannya. Udah gitu untuk detail yang lainnya aku bakal kasih tunjuk seperti biasa di bagian belakangnya. Ini sudah tertera ada nomor BPOM dan produknya halal juga karena memang makeover salah satu brand lokal ya. Jadi menurut aku aman buat kita pakai. Untuk detailnya juga ada klaim produknya. Terus klaim yang lainnya nih yang ditekankan ada non-comedogenic, non-acnegenic, gentle even on sensitive skin. Jadi memang untuk cushionnya ini bisa dipakai di semua tipe kulit ya, mulai dari yang normal, dry, oily, sampai ke sensitif sekalipun ya. Karena kalau dari klaimnya tuh dilihatnya tuh dia smart as AI, jadi dia bisa menyesuaikan kondisi kulit nih untuk si cushionnya. Wow, teknologi apalagi ini ya. Penasaran banget nanti untuk secara teksturnya kayak gimana waktu dipakai di wajah aku. Udah gitu kalau aku lihat ini juga ada detail ingredients, aku bakal kasih tunjuk detailnya. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Terus kalau aku lihat di sisi kirinya nih, ada beberapa klaim juga kalau dia menyebutkan high to full coverage. Udah gitu 24 hours long wear demi matte finish. Kalau dari finishnya dia bilang demi matte, berarti hampir mirip dengan yang versi lama ya. Jadi nggak yang bener-bener matte banget gitu. Dan ada skin adaptive control, udah gitu ada SPF-nya 45 PA+++. Memang ini kayaknya beda kalau yang versi demi matte tuh kalau nggak salah 50 untuk SPF-nya. Tapi at least untuk keduanya sama-sama ada yang bisa menambah perlindungan dari paparan sinar matahari. Dan sekarang kita akan masuk ke packaging dalamnya yang juga beda dari yang versi lama. Kalau yang Hydrestay kan lebih ke glossy, sedangkan yang demi matte tuh kayak doff gitu. Dan ini sih menurut aku percampuran keduanya, karena yang bagian samping doff, yang bagian depan tuh kayak ada teksturnya, sehingga waktu aku gerak-gerakin tuh kayak glaze gitu ya, glowy. Yang bukan glossy juga sih, dia bahannya tetap kayak doff gitu, tapi semi berkilau secara kelihatannya. Dan yang menarik untuk tulisan makeover power stay di sini dia timbul kayak gitu, jadi kesannya memang lebih elegan dan terlihat mewah ya. Di bagian belakangnya kalau aku kasih tunjuk ini biasa sih, cuman ada nama produknya, nama shade-nya yang aku pakai W32 Warm Beige. Udah gitu ada expired date-nya nih sampai di tahun 2028. Kalau biasanya sih cushion masa berlakunya setelah dibuka sekitar 1 tahunan aja ya. Dan lagian isi cushion juga nggak terlalu banyak, bahkan untuk yang makeover ini ternyata lebih sedikit dari yang lama ya. Dia ada 12 gram, kalau aku cek di official store sekitar 200 ribuan harganya. Tapi waktu aku beli itu di range 160 atau 170, aku lupa. Memang untuk harganya itu tergantung promo dari si makeovernya. Jadi seperti biasa harga terupdate aku udah taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Sekarang masuk ke bagian dalamnya. Kalau dibuka ini sama kayak cushion pada umumnya, pastinya ada kaca yang masih tercover. Udah gitu puffnya nih yang mencuri perhatian. Ini juga beda dari puff makeover yang lama karena bentuknya akhirnya teardrop dong. Ini adalah yang udah aku tunggu-tunggu dari lama, karena memang untuk cushionnya makeover ini aku nggak tahu udah habis berapa ya, karena aku selalu pakai. Dimana untuk puffnya tuh aku suka, dia nggak terlalu menyerap produk, cuman bentuknya kan masih bulat. Akhirnya mereka ngebuat yang teardrop kayak gini.
yang pastinya akan ngebantu untuk mengaplikasikan nanti di kayak area bawah mata, lipatan-lipatan hidung kayak lebih menjangkau gitu. Dan kalau aku lihat di bagian dalamnya juga masih tercover seperti ini, otomatis untuk dari produk cushionnya ini steril ya. Dan untuk cushionnya sekarang udah aku pakai di wajah aku seperti ini, secara kelihatannya flawless ya. Detail pengaplikasiannya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Aku bakal kasih tunjuk detail dari wajah aku ini bare face ya. Bener-bener di situ ada beberapa imperfection kayak area bawah mata yang gelap, noda-noda. Bahkan ini ada jerawat kemerahan di atas bibir dan dagu aku. Kayaknya baru mau muncul jerawat sih. Nanti kita langsung lihat aja untuk cushionnya apakah bisa mengcover. So langsung aja akan aku pakai nih di wajah aku. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk juga ya, untuk shade yang aku pakai adalah W32 Warm Beige seperti ini. Dan aku akan buka terus cabut dulu nih untuk penutup dari si kacanya. Setelah itu untuk puffnya aku super happy banget sih, dia ada bentuk teardrop kayak gini. Apakah ini nanti sama dengan yang lama ya? Gak terlalu nyerap produk, kita langsung akan buktikan. Udah gitu di bagian dalamnya juga aku akan buka dulu. Seperti ini untuk shade W32 Warm Beige, ini sama kayak cushion makeover yang biasa aku pakai. Dan langsung aja aku akan tap di sini untuk pengambilannya, kalian bisa langsung lihat sendiri. Wow, segitu lumayan banyak. Dan barulah aku akan pakai ini sepertinya di sisi kiri wajah aku dulu ya. Beberapa kali tap-tap udah kelihatan coveragenya bagus, tapi tenang, kita akan ratakan dulu ke seluruh permukaan wajah buat tahu nanti seperti apa covernya. Dan aku lihat sih ini di bagian area bawah mata, lipatan hidung, jadi lebih gampang gitu karena sekarang aplikatornya teardrop. Aku suka sih. Wow, amazed banget kan sama coveragenya. Tuh aku akan langsung zoom aja. Ini di bagian jerawi-jerawi manja yang masih agak kemerahan. Langsung aja kan aku tap-tap karena masih ada untuk cushionnya tadi di puff. Dan beberapa kali tap kalian bisa lihat coveragenya, wow, bener-bener nampol sih, kayak langsung nutup gitu. Kondisinya jadi tidak kemerahan lagi tuh di sekitaran jerawat aku. Dan pastiin ini bener-bener nempel ya untuk cushionnya, biar di area-area berminyak itu nanti lebih bagus gitu kontrol minyaknya. Dan yes, bener kan untuk puffnya tidak menyerap produk atau minim banget sih menurut aku, masih sama dengan puff yang biasanya. Sekarang aku mau lanjut aplikasikan di bagian atas karena tadi itu udah habis ya, jadi aku ambil sedikit, itu pun udah kayak wow langsung nutup banget tuh di jidat aku. Jadi aku harus ratakan juga ke area lain mungkin di bagian imperfection yang masih butuh coverage. Walaupun sih sejauh ini memang kalau aku lihat sesuai klaimnya kan dia bilangnya adalah high to full coverage. Dan menurut aku memang iya, ini sih di aku udah lumayan full ya. Secara kalau kalian tahu muka aku dari dulu kan memang ada imperfection di pipi, kayak noda-noda gitu. Sama sekarang kebetulan ada bekas jerawat kemerahan. Itu pun kayak langsung tercover gitu. Kalau aku rasa ini setelah beberapa kali tap tuh kayak ringan ya teksturnya. Dan pas aku lihat sesuai klaimnya kan dia memang demi matte finish, ini bukan yang matte banget. Dan kalau aku lihat justru ini tuh kayak bener-bener natural kulit gak sih? Nyatu banget sama warna kulit aku. Dan di sini langsung akan aku zoom aja buat kasih tunjuk detailnya. Tuh, bener-bener like healthy skin tapi bukan yang terlalu glowy atau basah gitu, masih matte ya cenderungnya. Cuman kayak ada sedikit glow gitu, kalian bisa langsung lihat detailnya. Bahkan ini di pori-pori aku yang awalnya seperti itu kayak bisa ngeblurin juga sih menurut aku. Kayak kelihatan smooth banget untuk tekstur wajahnya. Wow, bener-bener sih. Untuk warnanya ini juga match banget di tipe kulit aku. Memang untuk W32 ini sih cocok ya di aku ya. Tapi nggak tahu kenapa yang ini sepertinya sedikit glow, jadi kayak lebih natural aja gitu jatuhnya di kulit. Yes, untuk detailnya kalian bisa langsung lihat before afternya di wajah aku kayak gini. Sejauh ini sih aku suka finishnya di wajah karena kelihatan natural tapi full coverage. Sekarang aku langsung akan aplikasikan lagi dengan pengambilan sama di sisi kanan wajah aku tuh. Kalau kalian bisa lihat ya, nodanya tuh lumayan gede-gede di situ dan beberapa kali tap-tap. Wow, kayak gitu dong, kelihatan kan nutupnya. Tapi mohon maaf ini karena memang cahayanya itu kadang terang kadang redup, jadi sesekali muka aku berkilau banget gitu kena cahaya. Nanti aku usahakan shoot yang bagian pas cahayanya normal aja ya.
karena memang aku harus menunggu nih mataharinya nggak terlalu terang banget. Dan di sini untuk klaim selanjutnya dia menyebutkan teknologi Skin Adaptive Control menstabilkan kadar minyak dan kelembaban pada permukaan kulit, menjaga keseimbangan dan kenyamanan kulit sekaligus mempertahankan tampilan flawless sepanjang hari. Oke, kalau aku lihat di sini sih, ini kan berarti yang tadi dia menyebutkan Smart as AI karena memang bisa menyesuaikan kondisi di wajah. Di sini khususnya aku normal to oily. Pastinya dia akan menstabilkan kadar minyak, mengontrol sama tetap memberi kelembaban gitu di wajah. Karena memang sejauh ini kalau aku lihat dari finishnya sih dia bukan yang matte banget. Kayak memang masih ada hidrasi gitu di kulit. Aku nggak tahu sama yang lama seperti apa, mungkin nextnya bisa aku battle. Tapi yang pasti ini secara kelihatan di kamera flawless full coverage. Cuman rasanya itu kayak nggak pakai cushion sih menurut aku. Oke, sekarang langsung aja kan aku kasih tunjuk before after pengaplikasian di wajah aku. Udah pasti untuk cushionnya makeover yang Sing Matte Cushion ini udah bisa meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection, bener-bener se-full coverage itu. Tapi dengan finish yang masih natural, nyatu ke kulit, dan juga berasanya ringan. Oke, untuk semua klaimnya sejauh ini sama dengan yang aku rasakan ya. Dan setelah udah ngeset, seperti biasa aku akan pakai bedak ya di area T-zone aku dengan menggunakan Rose Olden dari Light Weight Loose Powder. Shade-nya adalah translucent di sini. Karena dia memang nggak ada warnanya, jadi nggak akan mengubah apapun di muka. Tipis-tipis aja di sekitaran T-zone. Dan kalau aku lihat nih di mukaku yang sebelah kanan yang udah di set, dia tuh kelihatan lebih matte gitu dibandingkan yang sisi kirinya. Dan selanjutnya aku sedikit tap-tap menggunakan brush biar hasilnya tetap natural. Dan sampai di tahap ini aku kasih tunjuk sudah jam 10 lebih 5 ya. Pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan tara, seperti ini untuk hasil makeupnya ya. Flawless matte natural ala aku tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter. Tapi bener-bener sih ini imperfection wajahku tercover banget. Dan walaupun full coverage, yang aku rasakan ini tuh masih ringan. Tadi aku sempat set menggunakan bedak tabur tipis-tipis ya. Overall sih sejauh ini dari tekstur sampai finishnya di wajah aku suka ya. Karena full coverage yang masih ringan. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa. Apakah masih sama dengan yang versi lama? Karena bener-bener yang lama tuh awet banget di tipe muka kulit aku yang normal to oily. So, bakal aku update di akhir video. Pastiin tonton sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku on the way mau pergi ya dianterin suami karena nanti mau nganterin mertua aku buat kontrol ke rumah sakit. Tapi di sini aku udah naik motor panas-panasan pastinya ya, pakai masker. Tadi aku sempat boncengin ibu mertua juga dan ini udah sampai di tempatnya. Kali ini aku akan update dulu ya di sini sambil nunggu periksa nih. Udah jam 15.07, pakainya kayak sekitar 4 jaman gitu ya di luar rumah. Aku akan copot maskernya. Dan di sini aku bakal kasih tunjuk kalau dia tuh udah nempel di masker. Tuh kalian lihat kan transfer gitu di sekitaran T-zone khususnya ya. Kalau aku lihat di wajah aku nih yang paling glow itu di bagian atas hidung aku. Dan di lipatan-lipatan hidung menurut aku mulai berminyak, ada bekas kacamata tapi cuman tipis aja. Cuman overall sih masih kelihatan bagus ya, tuh coveragenya aja masih oke banget. Dan di bagian dahi aku ada luntur tipis tuh karena tadi aku emang pakai helm. Kondisinya sih masih oke ya, padahal udah panas-panasan say. Oke, sekarang aku akan update lagi nih udah di rumah mertua ya, jam 17.17 pakainya sekitar 6 jam. Kalau aku lihat sih ini sudah mulai lebih glowing ya di sekitaran hidung aku kayak berminyak gitu. Tapi pas aku swipe tuh kayak nggak ngegeser gitu tuh, belum yang selumar itu, masih nempel untuk si cushionnya. Wow, cakep banget ya. Hanya di atas hidung aku sih yang udah lumayan karena tadi nempel di masker. Kalau di dahi sih udah lumer ya dari tadi, walaupun nggak banyak menurut aku, masih banyakan yang nempel. Oke, aku langsung akan on the way pulang ini setelah tadi juga mampir belanja sebenarnya. Buat kalian yang di Jogja pasti tahu nih area jalan kayak gini. Yes, ini di Ring Road ya. Nanti aku akan update lagi setelah udah sampai di rumah.
Ini aku udah di rumah ya sekitar jam setengah 9 malam, pakainya tuh udah 10,5 jam ya, hampir 11 jam lah ya. Aku buka masker, pastinya dia sudah tambah nempel di maskernya. Tapi sekarang langsung akan aku zoom di sekitaran wajah aku nih, kayak gini. Kondisinya emang dia udah berminyak, kelihatan ya di situ sekitaran hidungku tuh udah kayak ada crack juga, ada bekas kacamata, tapi kayak nggak dalam gitu loh bekasnya. Cuman salfok banget, pipi aku masih bagus banget coveragenya, bahkan nodanya tuh masih tercover, padahal kan nempel masker juga ya. Pokoknya yang kelihatan berminyak tuh di dagu sama di sekitaran hidung. Terus ini aku iseng, aku swipe ya. Sebenarnya nih yang ngegeser menurut aku bedaknya sih ada cushion yang nempel tuh, kalian bisa langsung lihat aja, bukan yang bener-bener hilang banget. Bahkan ini di sekitaran hidung aku juga kayak gitu waktu aku swipe ya, kayak nggak yang bener-bener bolong. Kalau memang cushion untuk kulit berminyak tuh kayak gini biasanya ketahanannya, beda sama yang glowy-glowy gitu. Dan sekarang nih kalau aku lihat untuk before afternya, dia juga menurut aku nggak oksidasi ya, kayak masih fresh aja. Padahal udah hampir dipakai 11 jam. So ini udah oke, oil controlnya di wajah aku dipakai sampai malam kayak gini, kondisinya tuh ada yang lumer di T-zone, tapi overall coverage juga masih kelihatan bagus. Cocok buat tipe normal to oily atau oily, nggak keki sama sekali juga setelah dipakai lama. Nih before afternya aku kasih tunjuk ya kalau coveragenya memang masih oke banget. So gimana setelah lihat tes ketahanannya, tertarik buat cobain nggak? Recommended sih kalau kataku. Next kita battle ya sama yang lama.